Halo, selamat sore teman-teman Hondaisme di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Yang paling penting tetap menjaga protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Rina. Saya yang akan nemenin kalian selama 20 sampai 30 menit ke depan di episode Honda TV ID kali ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, Honda TV tayang secara live di Instagram Hondaisme setiap hari Jumat pukul jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalian jangan sampai kelewatan ya, teman-teman. Nah, di Honda TV ID kali ini, apa sih tema spesial yang akan kita bahas? Mungkin dari beberapa teman-teman udah mengetahui melalui poster Honda TV ID yang sudah diupload di Instagram Hondaisme ya. Langsung aja aku kasih tahu. Untuk tema kita hari ini adalah tips anti panik dalam menghadapi kondisi darurat di jalan. Nah, kita sebagai pengendara nih, teman-teman, kita harus mengetahui atau aware kemungkinan-kemungkinan apa saja sih yang akan terjadi yang di luar prediksi kita atau yang disebut dengan kondisi darurat. Lalu, ketika kita ada di kondisi tersebut, bagaimana sih cara mengatasinya? Makanya teman-teman harus simak talk show ini agar teman-teman mengetahui informasi, tips dan trik untuk mengatasi kondisi darurat tersebut. Nah, selain topik spesial yang akan kita bahas, di sini aku juga akan info seputar sales program. Jadi, buat teman-teman yang memang sudah ada niatan untuk membeli mobil Honda, teman-teman harus ikutin talk show ini sampai selesai karena ada info yang sangat menarik dan menguntungkan banget teman-teman. Selain itu yang paling penting kita juga bagi-bagi hadiah uang elektronik sebesar Rp150.000 untuk 3 orang pemenang melalui kuis interaktif. Nah, cara ikutan kuisnya gampang banget nih teman-teman. Teman-teman wajib memfollow IG Hondaisme, lalu mensubscribe YouTube Hondaisme, dan menjawab pertanyaan dari aku secara cepat dan tepat. Ulangin lagi ya, teman-teman wajib memfollow IG Hondaisme dan mensubscribe YouTube Hondaisme. Untuk memfollow dan mensubscribe sosial media kita itu sifatnya wajib ya teman-teman. Jadi kalau nanti kalian benar jawabannya tapi kita cek kalian belum memfollow dan mensubscribe sosial media kita, itu akan gagal teman-teman. Jadi wajib di follow dan di subscribe terlebih dahulu, setelah itu baru menjawab pertanyaan yang saya berikan dengan cepat dan tepat. Dan 3 orang yang memenuhi syarat masing-masing akan mendapatkan uang elektronik sebesar Rp150.000. Oke, sekarang teman-teman ayo kumpul, kencengin volume handphonenya dan pastiin kamu menyimak pertanyaan yang akan aku bacakan ya. Oke, udah siap? Nah, pertanyaannya adalah, dengerin ya teman-teman. Sebelum berkendara, sebaiknya kita melakukan inspeksi kendaraan. Adapun item-item yang harus kita periksa, salah satunya adalah power. Nah, apakah kepanjangan dari power tersebut? Aku ulangin lagi ya. Sebelum berkendara, sebaiknya kita melakukan inspeksi kendaraan. Adapun item-item yang harus kita periksa yaitu salah satunya power. Nah, apakah kepanjangan dari power tersebut? Sebenarnya untuk pertanyaan ini sudah ada jawabannya di IG Hondaisme karena kita pernah posting teman-teman. Tapi kalau kalian lupa atau kalian masih bingung, kalian harus tonton talk show ini sampai selesai karena kalian akan temuin jawabannya nanti dari narasumber kita. Jadi kalian jangan sampai leave ya. Oke, seperti yang aku udah janjiin tadi, kali ini kita akan bahas tema yang sangat penting nih teman-teman buat kita sebagai pengendara. Dan tanpa berlama-lama untuk membahas tema kita, saya akan mengundang guest kita yang sangat spesial yaitu Bapak Muhammad Zuhdi as a Service Technical and Warranty Senior Manager PT Honda Prospect Motor. Halo Pak Zuhdi, selamat sore Pak. Halo Rin, sore. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik-baik Rin, gimana dengan kamu sehat?
Sehat, Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat-sehat ya, Pak, buat kita semua. Amin. Iya, Pak. Jadi tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman Hondaisme terkait dengan tema yang akan kita bawakan hari ini nih, Pak, yaitu tips anti panik dalam mengatasi kondisi darurat di jalan. Jadi kita langsung aja ya, Pak, mulai tanya jawabnya. Saya ada beberapa pertanyaan nih yang perlu Bapak jawab. Boleh, boleh. Oke, Pak. Aku mulai ya, Pak. Pertanyaan pertama. Jadi selama pandemi, kita kan udah cukup lama nih Pak di rumah. Lalu pastinya mobil atau kendaraan yang aktif kita gunakan biasanya setiap hari terpaksa juga harus terparkir di rumah dalam waktu yang cukup lama. Pertanyaannya Pak, apa saja yang harus diperhatikan customer terkait dengan mobil yang jarang digunakan agar mobil tersebut tetap dalam kondisi prima? Boleh dijelasin ya Pak Zuhdi? Oke. Halo, teman-teman Hondaisme semuanya, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, perkenalkan nama saya Muhammad Judi dari Divisi Servis PT Honda Project Motor. Pada sore hari ini kita ingin bicara santai ya, Rin ya. Iya, siap Pak. Ah, jadi terkait apa yang ditanyakan oleh Rina tadi, memang sudah tahun ini nih kita masuk dalam masa pandemi dan efeknya sangat terasa sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dari segi sosial maupun segi ekonomi ya. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali dalam kehidupan yang normal seperti sebelumnya. Nah, terkait masa pandemi ini ya sebetulnya ada efek negatif dan efek positifnya ya. Efek positif yang paling terasa sih kalau saya lihat eh, di transportasi ya. Mungkin yang biasanya kita bermacet-macetan tapi selama setahun ini kelihatannya lancar-lancar terus nih. Iya benar Pak. Ya. Positifnya itu Ya ya Pak. lancar otomatis ada sebabnya sih kenapa bisa lancar gitu kan. Iya Pak. Ternyata memang banyak masyarakat kita terutama pengguna mobil ya yang memarkirkan kendaraannya di rumah gitu karena mereka khawatir untuk keluar terkait dengan PSBB dan sebagainya gitu. Nah untuk bagaimana merawat kondisi kendaraan pada masa pandemi ini, jangan lupa yang pertama panaskan mesin minimal 1 minggu sekali ya. Tujuannya untuk mengecek kinerja mesin, apakah masih bekerja dengan baik, dan juga yang paling utama tuh mesin kalau nggak ada aki biasanya nggak bisa di starter. Jadi dengan memanaskan mobil, kita juga ingin agar kondisi aki walaupun tidak terpakai itu tetap stabil gitu. Nah, bukan berarti mengisi aki itu cuma kita nyalakan terus kita tinggal, tidak seperti itu. Nah, Oh. untuk mendapatkan pengisian yang baik ada beberapa cara nih. Yang pertama, kita pertahankan putaran mesin itu antara 2000 sampai 3000 rpm dan kita tahan putarannya itu di sekitar 2000 sampai 3000 itu. Sekitar 5 sampai 10 menit lah. Oke. Dan setelah itu kita nyalakan tuh beban-beban kelistrikan supaya ketika beban itu terpakai maka secara otomatis nanti aki akan terisi oleh putaran alternator yang dihasilkan dari kerja mesin. Ya. Itu jadi jangan sampai nanti mentang-mentang wah kita cukup panaskan udah hidupkan aja, jangan seperti itu. Hmm. Ada trik yang lebih efektif lagi supaya pengisian akinya itu berjalan dengan baik. Itu. Oh, oke. Terus yang kedua itu periksa sistem kelistrikan, apakah berfungsi dengan baik semuanya, contohnya AC, lampu dan sebagainya gitu kan. Dan juga kita bisa lihat perkabelan yang ada di ruang mesin, sistem kelistrikan, kabel-kabelnya yang ada di ruang mesin. Karena kalau mobil itu jarang terpakai, biasanya ada binatang-binatang aneh yang senang masuk ke dalam ruang mesin gitu. Iya Mereka benar. mencari kehangatan gitu.
Iya benar-benar Pak. Contohnya ya Betul. tikus ini banyak sekali keluhan pelanggan kita ketika mobil sering terparkir di rumah, pada saat dinyalakan lampu indikatornya nyala semua. Hmm. Ternyata setelah dilihat ada kabelnya yang dimakan tikus, Oh ya. iya Pak. Benar sih Pak. Makanya ya seperti itu. Jadi makanya perlu kita pastikan tuh kondisi-kondisi wiring yang ada di sekitar ruang mesin di mana ada kemungkinan binatang-binatang seperti tikus bisa masuk ke dalamnya. Oh, oke Pak Zuhdi. Jadi, Terus yang ketiga, mm, yang ini silakan masih Pak. ada 5 kira-kira nih. Oh, Saya akan jelaskan 5 banyak ya item. Pak. Oke Pak, Iya. boleh dilanjut. Nah, terus periksa komponen-komponen yang berbahan karet ya seperti wiper. Ya. Mhm. Wiper itu biasanya kalau dia nempel terus getas. Nah, Oh, kalau getas nanti dia pecah dan dia tidak bisa menyapu air pada saat wiper kita fungsikan. Dan juga karet-karet yang di sekitar pintu ya. Karena karet-karet di pintu itu kan dia selalu terjepit dengan pintu. Makanya kita perlu periksa juga apakah karet-karet tersebut rusak atau tidak. Minimal pada saat kita buka dia terjadi elastisitas lagi gitu. iya iya. Tidak tertekan terus ya. Oke. Terus yang keempat kita juga periksa tekanan angin ban ya. Apakah masih dalam standar dan pastikan juga ban itu kondisinya bagus apa enggak gitu. Biasanya ban itu kan di pinggir-pinggirnya itu retak karena dia kering, dia retak dan tidak jarang terpakai seperti itu. Dan terus periksa kondisi minyak rem. Kondisi minyak rem apakah berkurang atau terjadi kebocoran, kita bisa lihat dan pastikan fungsi rem ini bisa bekerja dengan baik ya. Caranya gimana? Tadi pada saat kita manaskan mobil, kita bisa maju mundurkan kendaraan kita. Oh iya iya. Pengetahuan banget tuh. Kayak apa? Baru tahu Ban, saya Pak. iya. Karena ban itu kalau ditinggal kan dia posisinya lurus terus dia nempel di lantai gitu kan. Iya betul. Sehingga perlu diposisikan seperti berputar pada saat berkendara. Kita maju mundurkan. Sekaligus mengecek fungsi rem. Ya. Fungsi rem pun begitu. Kalau misalnya tidak terpakai lama, maka dia akan kayak semacam lengket gitulah. Dan itu perlu digerakkan, dites fungsi remnya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Itu sih yang perlu diperhatikan kalau memang mobil kita jarang dipakai. Jadi teman-teman dari Hondaisme juga bisa coba praktekkan di rumah ya. Mungkin mobilnya ada yang sudah 3 bulan tidak keluar dan sebagainya, ya silahkan dicoba. Oke Pak Zuhdi. Mungkin itu Terima. pertanyaan yang pertama. Iya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Jujur saya sebagai karyawan Honda juga baru tahu nih Pak tipsnya dari Bapak. Ini sangat-sangat bermanfaat Pak buat saya, apalagi buat teman-teman Hondaisme sekalian ya Pak. Jadi Ya, kalau kalau mobil terparkir di rumah cukup lama itu nggak cuma dipanasin ya Pak, karena kan yang kebanyakan orang tahu udah yang penting dipanasin lah seperti itu ya Pak. Tapi nggak hanya itu, ya, harus dinyalain juga AC-nya, dinyalain radionya juga ya Pak ya tadi untuk pengisian baterai ya Pak. Lalu dinyalakan lampunya, dicek minyak remnya, dan dicek karet-karetnya. Banyak banget tadi item-item yang memang harus kita cek nih teman-teman selama mobil kita terparkir di rumah. Makasih Pak untuk informasinya sangat membantu sekali. Dan pertanyaan selanjutnya adalah kondisi mobil yang jarang digunakan Pak, sebenarnya tuh bisa menimbulkan efek apa sih Pak? Dalam arti bisa menimbulkan kondisi darurat nggak Pak ketika kita pakai di jalan? Misalkan nih contoh kita cuma manasin aja seminggu sekali. Karena mobil itu jarang dipakai, terus ketika kita sekali pakai, itu ada kemungkinan nggak Pak menimbulkan kondisi darurat selama kita mengendara gitu Pak? Boleh dijawab Pak Zuhdi? oke. Jadi pertanyaan kedua itu terkait dengan kondisi-kondisi darurat. Ya, seperti saya bilang tadi, kendaraan itu pada saat awalnya itu perlu aki atau baterai, ya. Nah, biasanya kalau baterai tidak dilakukan dengan pengisian, tidak dipanaskan, baterai tidak mendapatkan pengisian. Sehingga nanti pada saat akan dinyalakan itu bermasalah.
Itu contoh salah satunya. Jadi kondisi-kondisi darurat yang berdasarkan pengalaman yang kita terima dari customer itu paling besar itu mogok. Mogok yang pernah karena baterainya ngedrop. Itu. Terus yang kedua kehabisan bahan bakar, kan? Terus yang ketiga misalnya faktor elektrik, misalnya kipasnya mati dan sebagainya gitu kan. Terus yang ada beberapa juga itu ban bocor, ya. Oh iya, Ban iya. bocor. Benar, Pak. Karena tadi nggak dicek ya, Pak, selama Tuh. filter parkir di rumah. Oke, Pak. Biasanya juga kan kalau didiamkan saja dia tekanannya akan berkurang. Iya, iya, benar, Pak. Nah, Itu sih kalau kondisi-kondisi. iya, Pak. Iya, Pak Zudi. Ya itu sih kondisi-kondisi yang darurat yang banyak kita terima Terjadi ya, dari Pak ya. customer kita. Oke, Pak. Nah, ketika kondisi darurat tersebut terjadi nih, Pak, misalkan udah terlanjur terjadi, tiba-tiba mogok Hmm. atau tiba-tiba AC nggak bisa dihidupkan. Hal pertama yang harus kita lakukan saat menghadapi keadaan tersebut, bagaimana ya, Pak? Kita sebaiknya tuh gimana sih, Pak? Ya, ya. Biasanya kalau kondisi-kondisi darurat itu terjadinya di jalan, ya kan. Hmm. Terus kedua di parkiran biasanya, ya, Iya, iya. di parkiran. Nah, supaya kita santai menanganinya itu, ya. Yang pertama kita periksa, misalnya terjadi wah mogok gitu ya. Kita periksa kondisinya kenapa nih mogok nih. Berhenti gitu kan. Kenapa mogok? Biasanya kan ada indikator gitu kan yang menyala atau ada habis bensin dan sebagainya gitu. Atau ada wah terasa indikatornya ada yang naik, yang panas itu naik gitu kan. Itu kelihatan itu. Nah, kita pastikan itu dulu problemnya. Yang terjadi itu apa sih gitu loh. Dan setelah itu baru kita pastikan kondisi dan posisikan mobil ke tempat yang aman gitu. Ya, Oh, iya. tempat yang aman. Minggir dulu ya, Pak. Lalu ya kita minggir dulu ya. Biasa kan kalau kalau tadi kalau pas panik itu kan langsung berhenti Iya, gitu benar. dimanapun kondisinya. Apalagi kalau lagi di Ya, tengah-tengah jalan, Pak, terus dikelaksonin banyak nah orang. Kan bingung. betul. Makanya ya pertama itu pastikan dulu problemnya tadi kan problem yang terjadi apa sih gitu. Terus yang kedua pastikan kondisi dan posisikan mobil di tempat yang aman. Lalu kalau kita punya apa segitiga darurat kita pasang supaya memberitahu orang yang melihat kita bahwa kita dalam kondisi darurat. Ya. Terus yang ketiga kita pastikan kondisi indikator yang ada di dalam odometer. Itu Hmm. biasanya itu komunikasi antara apa pengemudi dengan mobil itu adalah dengan ditunjukkannya adanya indikator-indikator di dalam odometer tersebut. Jadi kita pastikan apa yang menyala nih. Wah kalau panas biasanya temperaturnya naik, indikator temperaturnya dia akan nyala. Seperti itu. Ya, jadi bisa 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 ketahuan lah ya. Itu. Oke, Pak. Siap. Nah, Ya, jadi kalau dia misalkan bekerja normal bekerja. Terus yang keempat kita putar lagi kunci kontaknya itu off on untuk memastikan mobil ini bisa di starter atau tidak oke, ya. oke. Oke, Pak. Nah, terus yang terakhir Mm-mm. supaya jangan panik Mm-mm. ya hubungi layanan Experian Honda untuk permohonan bantuan. Itu Oh, 24 jam ya. oh iya 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 benar, Pak. Bisa Soal dihubungi di 080014466632. Nanti tinggal pilih mau darurat atau mau yang ke CR gitu. Kalau yang oh, darurat biasanya ditekan satu. Gitu. Kalau kayak saya nih Pak, wanita kayak saya ya Pak, kan kalau buat ngecek apa sih sebenarnya masalah di mobil yang bikin mobil kita mogok, mungkin kan kurang ngerti ya Pak. Saya sendiri juga kurang ngerti. Berarti sebenarnya bisa gunakan layanan Honda Experience ini ya Pak ya, kalau keadaan Betul, darurat ya Pak. betul, betul. Nah, terkait dengan layanan experience ini, Pak, boleh nggak Pak dijelasin syarat dan ketentuan untuk menggunakannya tuh seperti apa, Pak? Langsung telepon atau bagaimana, Pak? Boleh dijelasin, Pak? Oke.
Nah, untuk Honda Experience ini sebetulnya semua pelanggan Honda, ya pemilik mobil Honda bisa telepon ke sini gitu kan. Oh. Cuman memang untuk yang mendapat pelayanan tertentu Mm-mm. itu untuk mobil-mobil yang masih dalam masa garansi gitu kan. Mm-mm. Jadi misalnya kalau Anda telepon ke Honda Experience, yang pertama adalah layanan pengecekan dan penggantian aki kendaraan. Misalnya biasanya sering terjadi di tempat parkir dan sebagainya gitu. Terus layanan penggantian ban Hmm. ya. Jadi para wanita teman-teman Hondaisme ini nggak perlu ragu-ragu gitu. Silahkan telepon saja kalau memang wah buat ganti ban ini berat sekali gitu kan. Terus bisa juga misalnya kalau untuk mobil-mobil yang lama ada layanan kunci yang tertinggal di dalam kendaraan gitu kan. Terus layanan pengisian bahan bakar. Oh misalnya habis bahan bakarnya gitu. Nah ini Honda akan memberikan 5 liter ya, 5 liter free ya. Kalau misalnya mogok dan dilihat ternyata bahan bakarnya habis. Itu. Oh, oke, Pak. Nah, Untuk terus layanan yang experience, terakhir, iya, heeh. nih, misalnya jika tidak bisa ditangani di tempat, ya kita juga ada layanan derek ya. Nah, layanan derek itu kita maksimal berikan gratis 50 kilometer maksimal ya. Nanti sisanya itu akan dicas ke customer. Dan ini sekali lagi untuk klien tadi untuk yang masih dalam masa garansi. Untuk yang sudah tidak garansi boleh tetap bisa dilayani, tapi nanti mungkin untuk biaya dan sebagainya akan diinformasikan oleh dealer terkait atau pemberi layanan tersebut. Oh, oke, oke, Pak. Nah, untuk layanan experience ini, Pak, ini berlaku di seluruh Indonesia kan ya, Pak ya? Jadi nggak hanya Ya, di beberapa area saja. Jadi teman-teman yang punya mobil Honda, kalau memang mau menghubungi layanan experience dimanapun mereka berada, tuh bisa kan ya, Pak? Tetap bisa kan? ya. Cuman ada daerah-daerah tertentu yang jangkauannya sangat jauh, mungkin ada kendala, misalnya tidak ada layanan towing dan sebagainya, mungkin ada juga. Oh, baik, baik. Oke deh, Tapi Pak. kalau di kota-kota besar pastinya ada. Iya, pasti ada ya, Pak ya. Oke, Pak. Siap. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak. Bisa nggak sih, Pak, kita menghindari keadaan darurat tersebut? Seperti persiapan apa sih, Pak, yang perlu kita lakukan sebelum kita berkendara? Nah, saya dengar Bapak punya tips nih yang disebut dengan power. Boleh dijelasin nggak, Pak? Power itu apa sih, Pak? Oke, Rin. Ya, buat teman-teman Hondaisme, di IG kita itu sudah ada tips power pada saat eh, awal untuk persiapan mengendarai mobil. Power itu singkatannya yang pertama itu power itu petrol, ya. Terus O-nya itu oil, W-nya itu water, E-nya itu elektrik, dan R-nya itu rubber. Ya. Jadi pada saat kita untuk persiapkan berkendara, kita pastikan dulu bahan bakarnya ada nggak. Ya. Oke. Jangan sampai ya pada saat kita mau berkendara ternyata bahan bakarnya kurang dan sebagainya. Iya, iya. Dan terus pastikan untuk mendapat efisiensi yang tinggi, kita bisa riset tuh average pemakaian bahan bakar pada saat kita mulai berkendara. Gitu. Oke, Pak. Jadi di situ nanti kita bisa mendapatkan efisiensi berkendara yang baik tergantung dari kondisi jalan tentunya ya. Iya, iya, iya. Oke deh, Pak. Terus oli ya ya walaupun kita misalnya awam gitu ya. Iya. Ini sih kita mesti terbiasa gitu ya untuk memastikan level ketinggian oli ya. Untuk memastikan level ketinggian oli apakah berada di antara minimal dan maksimal seperti itu. Nah, tips nih buat para wanita teman-teman Hondaisme, biasanya kalau yang laki-laki gampang. Kalau yang wanita kadang-kadang buka apa? Kap mesin aja bingung.
mau seperti Ya apa benar gitu Pak, ya. benar 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 banget Pak. Saya juga baru tahu Pak belakangan ini Pak cara buka kap mesin. Nah, padahal itu gampang sekali ya. Tinggal kita tarik tuas yang di bawah dashboard itu dekat pijakan kaki gas dan sebagainya situ. Terus nanti kita langkah ke depan, di tengah-tengah itu biasanya ada pengait. Ya, kita tinggal raba pengaitnya itu. Iya benar Pak. Pengaitnya nanti kita bisa angkat sedikit atau digeser ya. Nanti tinggal buka kap mesinnya. Saya Seperti waktu itu. itu baru tahu cara buka kap mesin karena mobil saya juga pernah mogok Pak. Jadi pernah, jadi tahu gitu caranya gimana. Ya, itu hal-hal yang paling mudah, penting gitu. Buat Iya, siapa saja harus tahu itu gitu sih. iya. Terus yang ketiga itu water. Nah, water ini kan terkait dengan cairan ya. Cairan tuh di mobil itu ada coolant dan air wiper gitu. Mm-mm. Jadi pastikan coolant juga dalam kondisi yang baik, terisi dengan baik ya. Di situ ada reservoirnya juga. Terus juga wiper, pastikan juga ya. Jangan sampai wiper kita pas berangkat, wiper kita tidak kontrol, pada saat terjadi hujan, wipernya habis airnya. Nah, itu repot tuh. Iya, iya benar Pak. Kalau Jadi tolong Mm-mm. pastikan. Kan ada beberapa nih Pak, beberapa pengendara Hmm. ya Pak, kalau pulen itu diganti sama air biasa, air mineral biasa, itu sebenarnya boleh nggak sih Pak? Ya, sesuai dengan rekomendasi untuk mobil Honda itu kita menggunakan coolant ya, Oh. coolant genuine Honda gitu kan. Mm-mm. Dalam kondisi darurat ya siapapun tidak bisa terhindar, misalnya di tengah Mm-mm. hutan ternyata habis gitu kan. Iya. Ya wajar sih kalau misalnya kita ganti untuk sementara dengan air uh, Mineral mineral terlebih gitu ya, dahulu ya Pak. gitu. Ya, Mm-mm. tapi nanti tolong pada saat sudah di bengkel atau kembali ke rumah, ya hubungi bengkel untuk mengganti dengan coolant yang aslinya gitu. Karena Hmm. kalau tidak diganti, Hmm. air dengan coolant itu beda. Oh, Coolant itu tidak ada anti frozennya, dia ya. tidak ada anti karatnya. Sehingga kalau lama-lama terpakai di dalam radiator dan mesin itu bisa membuat karat radiator dan mesin. Seperti Oh, itu. oke. Berarti kalau dalam keadaan darurat, untuk sementara boleh diisi air mineral atau air biasa, cuma setelah sampai bengkel langsung diganti pakai pulen ya Pak ya? Betul. Oke, Ya. oke Terus yang Pak. keempat tadi masih saya lanjutin nih untuk yang Iya, power iya, tadi iya. kan baru Silakan sampai Pak. water ya kan. Iya, betul. Terus yang kedua adalah elektrik ya. Mm-mm. Nah, ini juga pastikan ya kabel-kabelnya, sistem-sistem elektriknya bagus ya. Terutama aki itu bisa dicek lah. Misalnya kan aki itu kadang terjadi oksidasi karena cairan kimia yang ada dalam aki sehingga di kepala aki dan konektornya itu terjadi karatan Mm-mm. atau terdapat oksidasi yang efek dari cairan aki tersebut. Nah, itu bisa dibersihkan supaya nanti eh, koneksi aki ke sistem-sistem di dalam kendaraan itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Oke. Terus yang terakhir rubber itu. Ya, tadi seperti di awal pastikan atau periksa tekanan angin ban masih dalam standar enggak ya. Itu bisa dilihat di pintu ya, kalau kita lihat buka di pintu ya, pintu Mm. depan itu Mm. di situ ada standar angin ban ya, Oh, iya, iya. Iya, iya, tahu Pak. ya. Dan juga pastikan kondisi bannya juga baik gitu, tidak retak dan sebagainya gitu. Iya. Untuk memastikan Mungkin itu ban dalam kondisi baik, makanya tadi harus dicek juga ya Pak ya, selama betul, terparkir di rumah. betul, betul. Jadi tipsnya power itu petrol, Ya, oil, all oil, water, water, elektrik, electric, dan and rubber. rubber. Ya, Oke, teman-teman, dengerin ya power itu apa. Oke, banyak banget nih tips dan informasi yang kita bisa ambil dari penjelasan Pak Zuhdi. Nah, Pak Zuhdi ini belum selesai, Pak. Masih ada 2 pertanyaan lagi dari teman-teman Hondaisme yang pertanyaannya terpilih nih oleh tim kita, Pak. uh, uh, uh.
Oke, Ini saya. santai gini ternyata kurang waktunya, perlu yang panjang kayaknya ini. Iya, Pak. Masih ada lagi, Pak. Jangan kemana-mana dulu, Pak. Oke, Pak. Lanjut Oke. ya, Pak. Untuk pertanyaan dari teman Hondaisme yang pertama, dari Arya Dega. Hmm. Pertanyaannya adalah, halo, saya pengguna HRV CC 1500 tahun 2020. Jika keadaan darurat perjalanan keluar kota, bensin akan habis dan tidak ada penjual Pertamax, apakah boleh diisi sementara pakai Pertalite atau Premium? Kemudian, untuk kembali lagi menggunakan Pertamax, apakah harus kuras tangki terlebih dahulu atau boleh langsung dicampur aja nih Pak dengan bensin non Pertamax? Boleh dijawab Pak, silakan. Oke, dari siapa tadi Mas Arya ya? Iya, dari Arya Dega Pak, Mas Arya Pak. Oke, Mas Arya, selamat sore. Wah, thanks nih atas pertanyaannya nih. Ya, jadi sebetulnya memang di Honda itu kita untuk bahan bakar sudah direkomendasikan dan bisa dilihat di fuel lid itu loh, tutup tangki bensin. Di situ ada tertulis standarnya berapa gitu kan. Karena apa? Ini terkait dengan rancangan mesin, kompresi dan sebagainya. Ya. Jadi untuk penggunaan sekali lagi harus sesuai dengan bahan bakar yang direkomendasikan. Tapi sekali lagi tadi, kalau keadaan darurat, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau keadaan darurat, ya mau nggak mau, tidak ada pilihan lain, ya kita bisa pakai. Ya misalnya standarnya Pertamax, ya kita bisa pakai yang adanya cuma Petralit gitu. Ya udah kita pakai itu aja gitu. Karena apa? Untuk ya sesekali tidak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya penggunaan yang terus-menerus tidak sesuai dengan yang direkomendasikan, itu akan berjalannya waktu akan berefek terhadap kinerja mesin. Di Honda kita mesin kita itu semuanya sudah menggunakan yang namanya catalytic converter. Catalytic converter itu tujuannya adalah ingin apa? Memproses gas buang yang keluar dari hasil pembakaran ke knalpot sehingga gas beracunnya berkurang. Kalau misalnya penggunaan bahan bakarnya kurang bagus, nanti catalytic converternya itu cepat rapat tertutup oleh bahan bakar yang standarnya berbeda gitu. Dan juga ya pembakaran mesin otomatis nanti akan berkurang. Oke Pak. Jadi ada beberapa sensor yang di dalam mesin yang bisa mempengaruhi kalau kita menggunakan bahan bakar yang bukan sesuai rekomendasinya. Tapi itu bukan berarti sekali pakai wah nanti akan berefek seperti itu gitu. Kalau Tapi terlalu dengan sering ya berjalannya Pak. waktu, betul betul. Nah, Pak, kalau tadi misalkan udah terlanjur nih pakai Pertalite atau Premium karena kita nggak bisa temuin Pertamax. Untuk isi Pertamax lagi, Pak, kita harus kuras tangki sampai kosong terlebih dahulu atau boleh nggak langsung dicampur aja? Misalkan Pertamaxnya masih ada tinggal dikit nih, itu boleh nggak Pak dicampur sama Pertamax gitu? Kalau kita udah mobil kita udah sampai di kota yang banyak jual Pertamax lagi nih Pak, itu gimana Pak? Ya. Kalau sesekali aja saya pikir tidak perlu. Jadi Oh, bisa langsung ditambahkan dengan Pertamax. oh gitu Jadi ya Pak. nggak perlu ragu karena kondisinya darurat gitu kan. Hmm. Tapi kalau yang memang sudah tahu harusnya Pertamax tapi setiap hari diisinya Petralit ya itu nanti akan berpengaruh terhadap kinerja mesinnya. Gitu. Oh, oke oke Pak. Nah, ini kan buat Honda HR-V ya Pak. Kalau misalkan untuk segmen LCGC Pak, kalau kayak Brio Satya nih Pak, itu juga direkomendasikan menggunakan Pertamax atau karena LCGC sebenarnya Pertalite aja oke gitu. Untuk standarnya sebetulnya bisa dilihat di apa? Ditutup tangki bensinnya itu semuanya ada standar misalnya kalau Brio LCGC harus Oh. menggunakannya apa itu ada. Mm-mm. Jadi teman-teman Hondaisme bisa melihat bahan bakar yang direkomendasikan yang tertera pada tutup Tutup. tangki pengisian bahan bakar. Iya. Oke, Pak. Nah, masih ada lagi, Pak, pertanyaan kedua, Pak. Sekarang dari Fahri Herlambang.
dari Mas Fahri nih. Pertanyaannya, halo Hondaisme, saya pengguna baru Honda Brio eCVT tahun 2021. Pak Zuhdi, saya mau nanya tentang pergantian shift di mobil CVT Honda. Jika saat kondisi darurat, saya melaju kencang, tiba-tiba harus mengerem mendadak, apakah boleh transmisi D langsung turun ke transmisi L? Sementara di buku petunjuk yang saya baca, jika ingin memindahkan transmisi mobil harus dalam keadaan berhenti. Dan jika itu diperbolehkan, apakah tidak ada dampak yang timbul, Pak? Mohon dijawab, Pak Zuhdi. Nah, untuk penggantian transmisi, misalnya di CVT khususnya pada saat D, itu kan kita Jalan ya, Pak. posisi D itu posisi berkendara pada kondisi normal. Dan di CVT itu dia diatur secara elektrik rasionya, ya. Oke. Jadi tidak perlu untuk memindahkan secara tiba-tiba dari posisi D ke posisi L. S atau L gitu. Karena dengan mengerem saja secara otomatis putaran itu nanti akan berkurang. Karena pada saat jalan kencang terus tiba-tiba kita pindah, ya beresikonya ada hentakan sih. Oh gitu. Ada Selain kejutan. hentakan, dampaknya apa Pak yang timbul Pak? Ya otomatis ya di dalamnya nanti ya kalau sekali lagi kalau sesekali itu ya mungkin efeknya sedikit, tapi kalau sering ya akan bahaya terhadap transmisi yang digunakan. Jadi intinya sih tidak perlu untuk melakukan pembinaan secara tiba-tiba gitu. Karena penggunaan DSL itu ada kondisi-kondisi tertentu gitu kan. Misalnya kalau jalan normal ya kita pakai D. Tapi nanti kalau misalnya jalan turun naik tapi tidak terlalu curam, kita bisa pakai S. Atau ingin menyalip gitu kan, untuk mendapat tenaga yang lebih tinggi lagi, yaitu kita bisa pakai S. Iya Pak. Oke, jadi nggak perlu ganti transmisi ya Pak ya? Untuk mengerem saja sudah cukup ya Pak? Mengoper posisi transmisi secara mendadak pada saat kecepatan tinggi gitu. Iya. Oke Pak. Nah, oke. Itu teman-teman tadi jawaban dari Pak Zuhdi. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak waktunya. Terima kasih sudah berkenan sharing dengan teman-teman Hondaisme di episode Honda TV ID kali ini. Semoga info yang disampaikan tadi bermanfaat untuk seluruh penonton Honda TV ID episode kali ini ya. Dan semoga Pak Zuhdi beserta keluarga selalu diberikan kesehatan. Makasih ya Pak. Amin, sama-sama Rin. Ya. Saya juga berharap teman-teman Hondaisme sehat semuanya gitu kan. Ya, amin dan kondisi Pak. kendaraannya pun sehat-sehat selalu gitu. Oke, Pak Zuhdi. Pengennya bicara panjang tapi karena waktu kita mesti berpisah. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Selamat sore. Selamat sore Pak, makasih banyak ya Pak. Have a nice weekend Pak. Ya, bye. Oke, bye Pak. Oke, gimana nih teman-teman pembahasannya? Menarik banget kan? Kita jadi punya informasi lebih untuk mengatasi keadaan darurat ketika kita sedang berkendara ataupun di rumah. Nah, teman-teman kalau kalian punya request nih tentang tema spesial yang mau kita bahas di next episode Honda TV ID, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Barangkali nanti untuk topik yang kalian ajukan bisa kita bawakan di next episode Honda TV ID berikutnya. Oke, tadi di awal aku udah janjiin kan, aku akan menginformasikan seputar sales program. Jadi buat kalian yang memang memiliki keinginan untuk membeli mobil Honda dalam waktu dekat, pas banget nih teman-teman, kita punya program yang sangat menarik. Di masa pandemi seperti ini, kalau saya ya teman-teman pribadi, itu lebih sadar akan kesehatan dibanding sebelumnya. Jadi yang sebelumnya saya jarang olahraga, bahkan nggak pernah olahraga, tapi ketika masa pandemi lebih rutin olahraganya. Saya yakin teman-teman Hondaisme juga sama kan, kayak aku juga kan. Nah, pas banget kalau kalian sekarang lagi senang banget olahraga,
Honda punya program yang namanya Honda Healthy Challenge. Nah, buat ikutan Honda Healthy Challenge ini gampang banget teman-teman caranya. Caranya cukup upload kegiatan olahraga kamu ke Instagram account kalian masing-masing dan tag tag Hondaisme dan tag sehat bersama Honda menggunakan hashtag, lalu mengetag ke Instagram akun Hondaisme dan dealer terdekat di kota kamu, maka kamu akan berkesempatan untuk mendapatkan reward setiap pembelian Honda Mobilio, Honda BR-V, Honda HR-V, dan Honda CR-V. Nah, informasi lebih lanjut mengenai program ini kalian bisa cari tahu di website Honda Indonesia, atau lebih gampangnya mungkin kalian bisa hubungi di dealer terdekat di kota kalian ya. Terus sekarang cari tahu teman-teman, karena kalau kalian mengikuti program ini bisa dapat keuntungan yang sangat lebih banget teman-teman untuk pembelian mobil Honda ya. Nah, selanjutnya segmen yang paling kalian tunggu-tunggu adalah pengumuman pemenang kuis. Oke, aku mau informasiin ya teman-teman. Sekarang kita udah dapet nih 3 orang pemenangnya teman-teman. Boleh diinformasikan teman-teman tim? Apakah sudah? Oke, ini sudah ada 3 ya. Yang pertama adalah @WandaGustiawan89. @WandaGustiawan89 yang pertama. Yang kedua adalah @Ibna Anjar 89. Aku spell ya, untuk Ibna Anjar ini rada susah. @India Bravo Nano Alpha Nano Jakarta Alpha Romeo angka 89. @IBN Anjar 89. Lalu yang terakhir ada @Gina Novita. Oke, jadi yang pertama ada Wanda Gustiawan 89, yang kedua ada IBN Anjar 89, lalu yang terakhir ada Gina Novita. Oke, buat lebih jelasnya kalian bisa lihat di screen belakang saya ya. Ini untuk teman-teman yang menjadi pemenang kuis sore hari ini. Selamat ya buat kalian. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti kuis interaktif kita. Dan jangan lupa buat kalian yang menjadi pemenang 3 orang tadi, mohon kirimkan data kalian ya ke DM Instagram Hondaisme. Kalian informasikan nama kalian, lalu nomor handphone kalian. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum menang, jangan berkecil hati ya. Setiap minggunya kalian harus tontonin Honda ID TV setiap hari Jumat pukul jam 5 sore. Karena barangkali untuk next episode kalian jadi pemenangnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau gitu saya ucapin terima kasih ya untuk seluruh penonton Honda TV ID sore hari ini dan untuk seluruh peserta kuis yang sudah berpartisipasi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa ikutin terus seluruh sosial media Hondaisme untuk tahu update informasi seputar produk Honda. Atau kunjungi Trend Center di website Honda untuk mengetahui informasi lebih lengkap seputar topik kali ini. Dan buat kamu yang belum sempat nonton Honda TV ID episode kali ini, kalian bisa tonton ulang di YouTube Hondaisme ya teman-teman. Karena nanti kita akan upload di YouTube kita juga. Oke? Sekian Honda TV ID sore hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Kalau gitu saya mau tutup dengan quote dari Soichiro Honda, yaitu memiliki harapan membuat Anda melupakan semua jam yang sulit. Tetap semangat ya teman-teman. Saya Rina, saya mohon pamit. Sampai jumpa di episode Honda TV ID berikutnya. Have a nice weekend guys. Bye.